Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul The Poor Are Gospelized. Di bahasa Inggris, saudara ya. The poor, orang miskin, are gospelized, diinjili. Ya. Itu bahasa Inggrisnya, sedangkan bahasa Indonesia itu diambil dari sebuah ayat, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, pertanyaannya, maksudnya apa? Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sebelum saya melanjutkan, saya berterima kasih atas dukungan saudara yang terus-menerus bisa mengikuti channel saya ini. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan channel saya, saudara langsung subscribe. Ya, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya buat video seperti ini, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Ya, jangan lupa, ya, kalau saudara diberkati, like dan komen yang positif. Matius 11 ayat 1-5. Saya bacakan buat kita semua. Ayat 1, Matius 11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, ini 12 murid rasul, 12 rasul, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Jadi Yohanes Pembaptis juga punya murid. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi Yohanes mempertanyakan, meragukan apakah Yesus itu Mesias seperti yang dijanjikan atau seperti yang dia inginkan, ya. Karena posisinya Yohanes Pembaptis itu di penjara, ya. Yang memang tidak lama kemudian akhirnya dia dihukum mati, dipenggal. Ayat 4, Yesus menjawab murid-murid Yohanes Pembaptis, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Mendengar dan lihat. Ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Itu yang Yesus lakukan, ya. Mujizat-mujizat yang luar biasa, ya, itu sudah tersebar, ya, kepada orang-orang sehingga bisa disampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Perhatikan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, pertanyaannya saudara sekalian yang menggelitik adalah kalimat kepada orang miskin diberitakan kabar baik, ya. Padahal kalau kita lihat ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya, orang buta melihat. Kalau orang buta pasti ingin melihat. Orang lumpuh, ya, dia maunya disembuhkan sehingga bisa berjalan bebas. Orang kusta menjadi tahir, jelas kusta itu disingkirkan. Dia ingin tahir, dan memang Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, ya 10 bahkan. Orang tuli mendengar, ya, kalau budak dia maunya bisa mendengar. Orang mati dibangkitkan, itu jelas saudara, harapan dari keluarga yang dikasihinya kalau mati itu dibangkitkan. Tetapi anehnya kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Padahal orang miskin inginnya, maunya itu diberikan uang, ya, diberikan harta atau dikasih sesuatu yang berharga supaya dia jangan miskin. Kenapa orang miskin dikatakan diberitakan kabar baik? Ini menarik saudara sekalian. Ya, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Diberitakan kabar baik itu sebenarnya dari satu kata Yunani, yaitu euangelisontai. Ya, jadi euangelisontai itu dari kata euangeliso. Ya, kita tahu euangeliso itu artinya to bring good news, diberitakan kabar baik, atau to preach good tidings, ya, menyampaikan kabar baik. Jadi kepada orang miskin disampaikan kabar baik. Begitu saudara. Euangeliso itu dari dua kata, eu dan angelos. Eu itu baik, well, good, prosper, makmur, ya saudara ya. Sedangkan angelos itu punya beberapa arti. Utusan, ya, utusan seperti malaikat itu angel, yaitu dari kata angelos, utusan, ya, messenger, dan angel itu sama, ya. Angelos juga artinya kabar atau berita, ya. Begitu saudara. Jadi kepada orang miskin diberitakan kabar baik, itu euangelion atau euangeliso, ya, di kata kerjanya saudara ya. Atau angelos itu a messenger of God, utusan dari Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, sedangkan bahasa Inggris itu menggunakan juga satu kata, ya. Kalau bahasa Indonesia kan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kalau bahasa Inggris, ya, itu mengutip atau mengimitasi bahasa Yunani, yaitu gospelize, ya, dari kata euangelisontai atau euangeliso, itu menjadi gospelize. Gospelize itu dari kata gospel. Gospel itu Injil. Gospelize itu prosesnya, proses diinjili. Jadi orang diinjili itu perlu proses. Dia harus mendengar,
mengerti, kemudian melakukan. Ya, nah, saudara-saudara sekalian, jadi kepada orang miskin, Yesus mengatakan itu di gospelize, di Injili. Ya, menurut Yesus yang baik itu bagi orang miskin adalah Injil. Ya, Injil itu kabar baik tentang dirinya, tentang Yesus. Itu Injil. Jadi baik yang dimaksud oleh Tuhan adalah baik menurut Allah Bapa. Jadi kalau baik menurut kita kan orang miskin diperkaya, dibuat jadi kaya. Ya. Tetapi di sini diberitakan kabar baik atau di gospelize, diubah sehingga hidupnya berpadanan dengan Injil. Injil itu yang hidup adalah Kristus, manusia yang hidupnya sesuai dengan Injil atau kabar baik yang Tuhan maksudkan. Di mana Bapa berkata tentang Yesus, inilah anakku. Nah, bukan hanya sekedar inilah anakku, tapi ada penjelasannya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Memang semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak menjadi anak Allah. Jadi kalau kita percaya Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Tapi kita jangan berhenti hanya statusnya anak Allah, ya, tetapi menjadi benar-benar anak Allah yang punya tabiat, yang punya kodrat, yang punya sifat seperti Kristus, di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang membuat Yesus berkenan di hadapan Bapa itu karena ketaatannya, karena kesalehannya, karena penurutannya terhadap kehendak Bapa. Ya, karena Yesus punya filosofi yang dicatat di Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga Yesus ketika Dia selesai menyelesaikan tugasnya, Dia berkata telah selesai. Demikian juga kita, orang yang diinjili harus seperti Kristus, hidup berpadanan seperti Kristus, seperti yang dikatakan Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, ya, kabar baik yang disampaikan oleh Kristus, kabar baik tentang Yesus Kristus, kabar baik di mana modelnya orang yang baik yang berkenan kepada Bapa itu adalah Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, jadi ada perubahan. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, ya, jadi ada sesuatu yang baik yang bisa didengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi iman timbul dari firman Tuhan, dari firman, ya, dari kebenaran, yaitu berita Injil, ya, yang mengubah hidup orang dari kodrat berdosa menjadi kodrat ilahi. Itulah kabar baik buat kita semua. Sesungguhnya kita itu adalah orang miskin, ya, yang tidak punya apa-apa, yang nanti ketika mati kita tidak membawa apa-apa. Miskin. Ya, tidak ada orang yang mati bawa hartanya yang sudah dia dapat di bumi ini. Dia akan telanjang. Semua orang yang mati sama, miskin, tidak berdaya. Dan kepada orang miskinlah kabar baik disampaikan. Supaya apa? Dia menjadi warga negara kerajaan surga. Ya. Di terjemahan firman Allah yang hidup untuk Filipi 1 ayat 27 dikatakan begini, apapun yang terjadi dengan saya, hendaknya saudara selalu hidup sebagaimana layaknya orang Kristen. Sehingga apakah saya berjumpa lagi dengan saudara atau tidak, saya senantiasa akan mendapat laporan yang baik bahwa saudara sekalian bersatu dengan satu tujuan yang kuat, yaitu mengabarkan berita kesukaan. Jadi saudara yang sudah di-gospelize, yang sudah diinjili, yang sudah diubah kodratnya dari kodrat manusia yang senantiasa berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi, yang berkenan kepada Bapa, dia pun akan menyampaikan kabar baik sehingga semua orang yang ada di bumi ini dikehendaki, sebagaimana Allah menghendaki, diselamatkan, bertobat. Itu bisa terwujud melalui hidup kita. Biar kita merelakan diri kita untuk di-gospelize, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.